Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami 1000 Missionary Movement East Indonesia Channel. Dan saya, Karen Wisan, akan menemani Anda dalam program Morning Devotion untuk mengawali aktivitas kita hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Di pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami pertama-tama bersyukur sebab Tuhan amat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh beristirahat tadi malam dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh sehat dan diberkati. Dan untuk mengawali aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mempelajari akan firman-Mu. Tolonglah bersama-sama dengan kami, baik kami yang ada di studio, bahkan para pemirsa di mana saja yang sementara menyaksikan channel ini. Tuhan kiranya akan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dengan pertolongan Tuhan, firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk memulai aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menginginkan kita selalu datang bertemu dengannya setiap saat, walaupun banyak hal yang perlu dikorbankan. Apakah pengorbanan yang sudah kita lakukan sebagai pengikut Yesus? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Matius 8 ayat 1-3, saya rindu juga para pemirsa di rumah boleh buka Alkitab masing-masing. Di dalam Matius 8 ayat 1-3 ada kisah yang sangat menarik untuk menjadi pelajaran bagi kita bagaimana pengorbanan yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus. Mari kita buka sama-sama dalam Matius 8 ayat 1-3. Saya rindu akan membacakan firman Tuhan ini. Matius 8 ayat 1-3, firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari informasi 3 ayat ini muncul satu pertanyaan yang saya tanyakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana si penderita kusta bisa datang kepada Yesus? Apakah semudah itu si penderita kusta bisa sampai bertemu dengan Yesus? Saudara-saudara, para pemirsa yang sementara menyaksikan channel ini, mari kita lihat seperti apa orang yang menderita kusta. Di dalam Alkitab, kusta berasal dari bahasa Yunani, yaitu lepra. Kusta adalah bentuk penyakit kulit dengan gejala timbul sisik-sisik, putih licin mengkilap, dan jika ditekan, daging di sekitarnya tidak terasa sakit. Di dalam Imamat 13 ayat 45, orang yang ketika kena kusta harus berpakaian yang bercabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, saya najis, saya najis. Di ayat 46, seorang yang menderita kusta ketika dia kena, dia tetap najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Dia harus tinggal berbeda dengan penduduk pada umumnya. Bahkan di 2 Raja-Raja 5 ayat 27 dan 2 Raja-Raja 15 ayat 5, informasi mengenai seorang yang kena kusta adalah mereka ketika kena penyakit ini sulit diobati, bahkan tidak bisa diobati. Bahkan ketika mendapatkan penyakit ini dianggap sangat dekat dengan kematian. Keadaan si penderita kusta adalah penyakit yang mengerikan serta tidak ada obatnya. Keadaan hidupnya
merasa ada tekanan batin dari orang-orang sekitar yang membatasi diri untuk dekat dengan dia. Barangkali mungkin saja dia rindu untuk bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Dia ingin pergi ke ibadah, pertemuan ibadah ataupun pertemuan-pertemuan publik, tetapi keadaannya, situasinya tidak memungkinkan. Ada batasan. Dia tidak boleh berada dengan banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun berada di dalam kerumunan orang banyak, dia tidak tinggal diam. Ketika dia benar Yesus, ada harapan ketika datang kepada Yesus. Walaupun terhimpit oleh orang banyak, dengan tenaga yang ada, dia mendesak maju. Walaupun sambil berteriak, saya najis, saya najis. Dia tidak malu. Dia tetap mau bertemu dengan Yesus. Itu butuh pengorbanan, butuh keputusan pribadi, butuh keberanian, butuh waktu. Itu tidak langsung dicapai, tetapi dia datang untuk bertemu dengan Yesus. Kita perlu berkorban, berjuang bertemu dengan Yesus, meninggalkan kemalasan untuk bangun pagi, worship pagi, ibadah pagi. Kita perlu mengambil waktu, mengorbankan waktu kita untuk bertemu dengan Yesus. Kita perlu memberikan tenaga kita. Barangkali kita capek dalam pekerjaan, tetapi kita harus mengambil waktu berdoa dan beribadah. Kita perlu berkorban, meninggalkan keinginan-keinginan dan kesibukan kita masing-masing untuk bisa bertemu dengan Yesus. Bahkan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, para pemirsa, kita perlu ada penyangkalan diri, mengorbankan perasaan kita untuk tidak malu menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, para pemirsa yang ada di rumah, panggilan untuk renungan kita di pagi hari ini, Yesus menginginkan kita selalu datang bertemu dengannya setiap saat, walaupun banyak hal yang perlu dikorbankan. Apakah pengorbanan yang sudah saya lakukan, yang saudara-saudara lakukan sebagai pengikut Kristus yang setia? Di dalam Matius 8 ayat 1-3 ini, kisah yang sangat menarik dari si penderita kusta yang rela berkorban, menanggung apapun, meninggalkan apapun, dan dengan tenaga yang ada untuk bisa datang bertemu dengan Yesus. Sudahkah saudara-saudara memiliki waktu yang banyak untuk selalu mencari dan bertemu dengan Yesus setiap saat, sekalipun ada hal-hal yang perlu dikorbankan? Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menguatkan kita, sehingga kita terus mencari Yesus. Ada waktu setiap saat kita datang bertemu dengan Yesus. Barangkali lewat doa, barangkali lewat pujian, barangkali lewat penyembahan, ataupun hal-hal yang lain. Mari, sebagai pengikut Kristus yang setia, korbankan hal-hal yang barangkali bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ada hal yang perlu kami korbankan di dunia ini untuk menjadi pengikut Kristus, untuk bisa selalu berada dalam sisi Tuhan setiap saat. Tolonglah kami Tuhan, kami para kru di studio, bahkan para pemirsa yang sementara menyaksikan channel ini di mana saja. Tuhan kiranya akan memberkati kami semua, sehingga di hari ini kami akan terus mencari Yesus di dalam sela-sela kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.